Baik, Koteka Siana, izin saya mulai acara kita sore ini. Sabtu 5 September 2020. Alhamdulillah kita ditemani oleh dua narasumber keren. Cantik lagi. Yang pertama ada Mbak Rahmi Hidayati. Mbak Rahmi Hidayati 4 tahun terakhir konsisten. Meskipun beliau sangat suka naik gunung, tapi setiap aktivitas naik gunung beliau selalu mengenakan kebaya. 6 tahun terakhir. 6 tahun, oh ya baik, maaf contekan saya keliru berarti. 6 tahun terakhir, beberapa gunung yang sudah didaki oleh Mbak Rahmi itu ada Ciremai, kemudian yang menginspirasi tadi ya Mbak Rahmi sempat cerita sebelumnya sedikit bahwa beliau pertama kali melihat perempuan mengenakan kebaya ketika mendaki Gunung Rinjani, Lombok. Kemudian yang pembicara kedua nih, ini juga super cantik nih, kebaya tapi army look, ya ampun, keren banget. Asik, Mbak Poppy Karim, oke. Mbak Poppy Karim, saya izin sedikit membacakan beliau di dua kali. Baik, Mbak Poppy Karim adalah seorang desainer. Ini sejak tahun 2006, Mbak Poppy mulai berani memantapkan diri menjadi seorang desainer yang khusus ciptakan gaun-gaun kebaya cantik. Cuman alhamdulillah sore ini salah satu desain beliau itu yang army look itu langsung eye-catching banget. Saya aja yang ibarat kata tidak terlalu paham fashion gitu langsung yang wow gitu dengan desain kebaya Mbak Poppy bersama kita sore ini. Kemudian Mbak Poppy Karim lahir di Jakarta 17 Agustus. Happy belated birthday Mbak. Kemarin di hari kemerdekaan kita ternyata ikut juga merayakan ulang tahun. Dan saat ini sangat banyak menangani seragam-seragam baik dari skala perusahaan, partai, hingga kenegaraan. Dan yang terbaru sekarang, baik, banyak nih ya program TV. Mbak Poppy juga ada acara Jelita tahun 2000 sampai 2003 di Indosiar. Kemudian yang terakhir ada liputan Kompas TV di tahun 2016. Dan jangan tanya lagi nih, partisipasi show dari Mbak Poppy udah berderet terus, bukan saking banyaknya. Yang menarik saya nih ada ini, kebaya in style high end. Mungkin nanti Mbak Poppy yang bisa ceritakan ya. Banyak sekali show-show yang telah diikuti oleh Mbak Poppy di berbagai negara. Kalau Mbak Rahmi di berbagai gunung, Mbak Poppy di berbagai negara gitu ya. Sama-sama tapi mengangkat kebaya Indonesia. Baik. Untuk yang pertama, saya silakan waktunya untuk Mbak Rahmi. Silakan dibagikan kepada kami seperti apa sih asiknya kita traveling meskipun mengenakan kebaya. Silakan Mbak Rahmi. Unmute dulu. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa ngumpul-ngumpul di sini, bisa cerita-cerita, berbagi pengalaman. Saya share screen ya. Nah, kelihatan? Ya, kelihatan. Ya, sip. Jadi, ini saya bikin, coba ya, saya kumpulin foto-foto dan lain-lain yang jalan-jalan berkebaya. Di ini nih foto yang atas ini, saya lagi naik gunung di Pekalongan, namanya Puncak Tugu, itu hampir 2000 mdpl. Ini kemarin tanggal 8 Agustus, makanya bawa bendera. Nah, ini nih soal kita dan kebaya. Kenapa kita harus pakai kebaya? Aku cerita dikit dulu ya, sebelum soal jalan-jalan. Karena tuh emang kita punya busana yang kita banget gitu, punya peninggalan nenek moyang kita. Terus udah gitu, kebaya itu dikenal dan dipakai di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, terus kenapa kita berkebaya? Karena itulah apresiasi kita kepada budaya Indonesia yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita nggak mengapresiasi apa yang kita punya, maka terjadilah yang namanya tsunami budaya itu. Hilang semua apa yang kita punya, kehapus semua sama budaya-budaya yang dibawa dari luar. Nah, berkebaya itu bukan sesuatu yang kalau kata orang tidak sopan atau pakaian yang nggak bagus gitu. Karena kebaya itu aslinya untuk menutup aurat dulu salah satunya.
mulai berkembang waktu Islam masuk untuk menutup aurat. Karena dulu perempuan-perempuan Indonesia mereka kalau nggak pakai kemben, kalau nggak mereka telanjang dada. Nah, ketika Islam masuk itu nutup aurat, pakai satu lembar selendang, dipakein ke badan gitu. Nah, kalau dulu kemben dalamnya, modelnya jadi kayak gini, kebaya kutu baru. Kalau misalnya dalamnya nggak pakai gitu, nah selendang itu ketemu di tengah. Kalau ketemu di tengah gini namanya kebaya Kartini, karena Ibu Kartini sering pakai. Dan foto-foto beredar selalu dia pakai kebaya dengan model tengah gini, bukan yang kutu baru. Maka disebut kebaya Kartini. Nah ini dari masa ke masa nih, dari zaman dulu udah pada berkebaya. Nah zaman sekarang nih, kayak ini nih anak-anak saya nih, anak gadis saya nomor 2. Nah, ini dia juga rajin kebayaan. Ini anak bayi baru belajar jalan pakai kebaya, cakep ya. Dan ini kebayanya itu kebaya tenun yang dari Sumatera Barat itu. Nah, ini ibu negara, ini para menteri kita, ini teman-teman saya di Perempuan Berkebaya Indonesia. Nah, terus apa yang mesti kita lakukan untuk kebaya? Ajak anak, kakak, adik, saudara, teman untuk melestarikan budaya keren yang kita punya dan kenalkan juga pada dunia. Nah, ini jadi dari anak-anak kecil nih, anak teman saya nih, belum bisa jalan, udah dipakein kebaya buat foto-foto gitu. Itu sesuatu yang cara kita lah untuk memperkenalkan kebaya, untuk membuat orang juga, wah keren ya kalau kebayaan gitu. Nah, kayak gini nih, saya sama anak saya juga, dia ikutan kebayaan. Senang-senang aja. Nih, kita pernah jalan Car Free Day. Kalau ini, anak-anak Mapala UI nih, saya ajak kita fashion show kebayaan pas ada waktu itu acara, outdoor festival. Nah, kita pada pakai kebaya tuh anak-anak ini, anak-anak gunung nih pada senang mereka. Nah, kalau saya sendiri sehari-hari berkebaya. Ini Car Free Day, waktu sebelum COVID ya, ini fotonya. Nah, kita ngumpul-ngumpul nih pakai kebaya. Ini saya lagi di stasiun kereta api mau ke Bogor waktu itu. Ini teman-teman perempuan berkebaya Jogja, mereka pada latihan nari pakai kebaya. Ini kita ngumpul-ngumpul sama teman nih, kita janjian pakai kebaya. Ini saya ke pasarnya juga pakai kebaya juga. Ini sama teman-teman nih, kita pakai kebaya kaos yang kita bikin rada-rada kembaran gitu. Nah, saya sendiri juga jalan-jalan berkebaya. Ini waktu kita sepedaan ke Danau Toba, keliling-keliling Danau Toba. Teman-teman saya sih nggak pakai kebaya, saya tetap kebayaan sendiri. Nih, pada tomboy-tomboy semua, saya tetap kebayaan. Nah, ini waktu kita ada ekspedisi sama Mapala UI ke Papua. Nah, saya tetap aja pakai kebaya di situ. Ini ketemu sama mama-mama dari Papua. Ini kita naik ini di Pekalongan, naik mobil bak terbuka itu, duduk di situ di belakang waktu kita mau jalan gitu kelayapan. Tetap kebayaan. Ini waktu ke Papua, ini kilometer 0 di Papua. Waktu itu kita ikut acaranya Kemenko PMK untuk bakti sosial di Papua. Nah, ini saya di atas kapal ini sama tentara-tentara yang menerbangkan pesawat ini tetap kebayaan. Ini di kilometer 0. Ini mereka nih penjaga perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, tetap juga kebayaan. Nah, ini saya di Bitung. Bitung itu di Sulawesi Utara. Yang di sana ada monyet, namanya apa khusus gitu, monyet ini cuma ada di sana di dunia. Nah, ini di pantainya, ini di Taman Nasionalnya, di mana saya ketemu si monyet yang ganteng ini. Nah, ini saya ke Papua. Waktu itu kita ngumpul-ngumpul teman-teman SMA, kita rame-rame ke sana. Teman-teman saya ya gitu, pada pakai ini segala macam, pakai baju biasa. Saya tetap aja kebayaan. Terus di Papua itu di lautnya kita berenang. Udah berenang, tetap aja saya pakai kebaya. Karena waktu itu emang emang nggak berencana mau berenang. Terus anak-anak kecil itu pada, ayo sini mama gitu, ngajakin nih anak-anak kecil. Akhirnya udah saya nyemplung aja, udah pakai kebaya juga. Nah ini di danau sepedaan, jadi ada sepeda yang kita ngegoes, tapi di atas danau gitu. Ini ada kayak itunya 2 pelampungnya. Nah itu juga tetap kebayaan.
Nah, ini inspirator saya yang tadi saya cerita. Kenapa akhirnya saya naik gunung pakai kebaya. Ini saya waktu itu ke Rinjani tahun 2012. Begini dong, biasa penampilannya, pakai celana, pakai baju, tuh, tomboy lah pokoknya. Ketemu nih, si jegek-jegek cantik ini, mereka mau sembayang di atas. Nah, waktu itu tahun 2012, saya belum mulai kebaya-kebayaan waktu itu, tapi begitu saya udah mulai kebayaan, saya pikir, seru juga ya gitu. Saya coba pakai kebaya, naik gunung. Akhirnya sampai sekarang kebiasaan lah saya naik gunung pakai kebaya. Tuh ini ke Semeru, ke Cireme, ini ke Perahu, ini ke apa namanya? Ini kayak yang ke Semeru nih. Kemana-mana deh pokoknya naik gunung. Nih puncak-puncak gunung semua nih, puncak gunung gede. Ini juga nih naik gunungnya pakai kebaya. Nah ini anak saya, dia ikutan Mapala UI juga kayak mamanya. Terus kalau saya ajak naik gunung pakai kebaya, dia mau. Nah ini kita naik gunung gede nih pakai kebaya. Nah ini pertama kali saya naik gunung pakai kebaya nih, kebaya merah sama kain hijau ini. Itu pertama kali keserimpet-serimpet, sampai akhirnya saya pikir gimana cara ngiketnya ya biar enak. Nah akhirnya ketemulah caranya. Setelah itu saya mulai deh naik gunung kebayaan. Ini juga di puncak Perahu, puncak gede. Nah ini nih, kalau ini waktu itu pas lagi ulang tahun Mapala UI. Nah ketemu anak-anak ABG yang juga naik gunung. Ini namanya di Surya Kencana. Nah, ketemu mereka minta foto, terus nanya, pakai kebaya sih, gitu-gitu. Saya merasa inilah cara kita mensosialisasikan kebaya ke anak muda. Ini juga di puncak gunung. Nah, ini ternyata saya ketemu foto waktu pelantikan anggota Mapala UI, waktu saya dilantik dulu. Ternyata kita naik gunung tuh di atas sih waktu itu udah pada pakai baju daerah semua dan pakai kebaya. Kalau saya yang ini, saya pakai baju kurung. Nah, kalau ini teman-teman pernah dengar ada namanya Norman Edwin yang sangat terkenal itu. Nah, ini dia Norman Edwin waktu itu. Ini di Papua saya jalan-jalan ke Papua, terus ketemu anak-anak Papua. Mereka tanya gini, Mama pakai kebaya ya gitu. Ini batik ya. Terus kok kamu tahu ini kebaya? Iya, aku pernah lihat, dia bilang. Mamaku punya satu gitu. Dalam hati pengen lagi balik ke sana dan ngasih kebaya kaos buat anak-anak ini. Mudah-mudahan bisa balik ke situ lagi. Nah, ini naik gunung juga nih sama teman-teman fotografer. Jadi dulu saya wartawan dan ini teman-teman fotografer cowok-cowok semua naik gunung, saya perempuan sendiri, saya cuek aja pakai kebaya gitu. Mereka juga cuek aja karena udah tahu emang kebiasaan saya kayak kebaya kayak gini. Kalau ini di Perahu, ini di Gunung Batur di Bali. Nah ini teman-teman yang dari perempuan berkebaya Indonesia juga. Mereka juga naik gunung pakai kebaya. Nih tuh begini tuh saya tetap aja pakai kain, bawa ransel. Nah kayak gini teman-teman saya nggak pakai, saya pakai sendiri, cuek aja. Ini naik ke Semeru kita kalau saya nggak salah. Juga naik nih. Nah yang lucu ya kalau naik gunung ini, itu yang ngajak foto-foto tuh yang cowok-cowok loh, yang cewek-cewek enggak. Anak-anak cowok ABG itu, Mbak foto dong sama kita gitu. Kayak yang ini nih, ini kan foto, ini berdua sama Mbak Sita, namanya Mbak Sita ini dari perempuan berkebaya Bogor. Nah ini nih kayak gini, yang ngajak foto-foto tuh yang cowok-cowok gitu, bukan yang cewek-cewek. Nih lihat, saya dikelilingin cowok-cowok semua. Yang ABG cewek-cewek malah kayak malu gitu. Nah ini saya para layang pun saya pakai kebaya. Ini di Pegunungan Pegaf, Papua, itu 2000 mdpl, ada danau di situ. Nah saya terbang para layang di situ. Ini sih di puncak waktu itu, pakai kain, pakai kebaya juga. Ini dayung-dayungan di danau, pakai kebaya juga. Nah ini teman-teman kita kumpul lah dari FISIP UI itu sering kumpul kita, pokoknya pakai baju orange. Nah semua pada pakai ini, kita sepedaan, saya tetap kebayaan. Ini kita sepedaan ini sama teman-teman saya di Bromo, tetap pakai kebaya. Dan teman-teman tuh pada senang juga kalau diajaknya kita kebayaan yuk gitu. Akhirnya rame-rame pakai kebaya. Kita sepedaan di Bromo pakai kebaya sampai turun sampai ke Malang. Nah, saya rasa kita juga perlu memperkenalkan kebaya ini ke dunia gitu. Jadi kayak misalnya
Kalau kita lihat orang pakai pakai kimono, kita langsung tahu nih orang Jepang. Ini saya waktu ke Jepang nih, ketemu mereka ya, saya pakai kebaya sama Mbak Sita nih. Kalau kita ketemu orang India pakai sari gitu, kita tahu wah ini dari India. Saya pengen banget kalau orang ketemu kita di mana aja pakai kebaya, mereka langsung tahu wah ini pasti orang Indonesia gitu. Nah, ini waktu saya ke New York, ini juga ketemu orang-orang Indonesia di sana. Wah, mereka wah iya ya benar ya, mestinya kita pakai kebaya gitu. Nah, saya pernah juga nih ke Korea, saya juga pakai kebaya. Sengaja waktu itu kalau saya keluar negeri, saya berusaha hubungi kedubes Indonesia di situ. Akhirnya saya minta sama dubesnya atau sama istri dubesnya untuk bikin paling nggak diskusi soal kebaya. Kumpulin orang-orang Indonesia di situ atau orang-orang asli sana juga bisa. Nanti kita perkenalkan kebaya, bukan perkenalkan dan minta mereka yuk kita sama-sama yuk gitu iniin kebaya, sosialisasiin kebaya gitu dengan cara pakailah kebaya sesering mungkin orang Indonesia yang di luar negeri. Nah ini di Jepang nih, Ibu Dubes Jepang. Sekarang bapaknya udah jadi Menteri SDM, tapi ini tahun lalu belum, waktu masih dubes di sana. Ini juga jalan-jalan di Jepang. Ini saya sempat pernah juga ke Washington. Nah di Washington itu kebetulan saya kenal sama teman-teman VOA di sana, Voice of America, terus saya diwawancara khusus gitu sama VOA Amerika waktu itu, khusus tentang kebaya. Nah, ini jalan-jalan ke Nepal. Ini ke Nepal akhir tahun lalu. Itu juga gitu, saya hubungin dubesnya, terus ternyata pas dubesnya kebetulan lagi di sini, akhirnya ketemu dubesnya juga pakai kebaya. Rupanya Ibu Dubes itu dia rajin banget pakai kebaya. Dia bilang hampir setiap hari saya juga pakai kebaya. Nah, kita kumpulin lah juga orang-orang Indonesia di Nepal yang ternyata tahu nggak, di Kathmandu, ibu kotanya Nepal itu cuma ada 9 orang perempuan Indonesia di situ. Akhirnya kita ngumpul tetap. Terus kita ke Pokhara gitu. Pokhara itu sekitar berapa jam dari itu naik bis. Nah, di Pokhara itu juga cuma ada 13 orang perempuan Indonesia. Kita ngumpul, kita ngobrol-ngobrol tentang kebaya. Yang intinya sering-sering ya pakai kebaya. Nah, ternyata mereka ada yang pada nggak punya kebaya karena mereka udah lama tinggal di sana. Akhirnya untung ukuran badannya kurang lebih sama saya. Akhirnya pada pakai kebaya saya, terus kita foto rame-rame. Nah, kalau ini di Bangkok waktu itu. Di Bangkok kita rame-rame pergi ke Bangkoknya. Nah, ya itu kita bikin diskusi di kedutaan, terus kita ini nari di tempat umumnya di Bangkok nih, teman-teman kebaya Jogja nih, perempuan berkebaya Indonesia Jogja. Mereka nari di sini, wah yang nonton rame banget. Setelah kita selesai nari, pada wah gitu, pada ribut ngajakin ini minta foto bersama gitu, karena mereka ngelihat kok bajunya beda ya. Akhirnya kita cerita, ini kebaya, ini apa gitu. Nah ini nih di Nepal juga nih yang dua di bawah ini. Nah ini teman-teman perempuan berkebaya Indonesia. Kita kan memang punya perkumpulan gitu ya. Nah teman-teman itu juga mereka pada rajin berkebaya. Ini ada yang waktu itu di Bangkok juga, ini di Paris, ini di Milan, ini di Bangkok kalau nggak salah. Ini di mana di Eropa. Ini di Australia, ini di Bangkok. Jadi teman-teman ini Mbak Sita ini di Kuala Lumpur. Jadi cuek aja kita gitu. Kalau kita pergi keluar nggak usah ngerasa ribet. Terus ntar dilihatin orang, ntar malu apa gimana, enggak. Justru berkebaya itu adalah cara kita memperkenalkan budaya yang paling gampang. Misalnya nih yang pakai itu tarian gitu. Tapi untuk tarian itu harus ada latihan dulu. Terus udah gitu pakai bajunya seragam, ada musiknya, ada apa. Bagus tarian untuk memperkenalkan budaya, tapi yang paling gampang adalah kebaya. Karena kebaya apa? Cuma tinggal pakai serut, terus pakai kain gitu. Dan kita kan memang harus pakai baju tiap hari. Nah itu cara kita memperkenalkan budaya yang paling gampang. Orang kita tinggal pakai baju kok, gitu aja. Cuman mungkin masalahnya biasanya orang bilang ribet gitu pakai kain. Nah
itu tentang pakai kain itulah mungkin kita perlu belajar bersama-sama. Nah, untuk Baik. selain itu, supaya kita juga sering pakai kebaya, saya bikin gerakan namanya Selasa Berkebaya. Kenapa Selasa? Karena kata-kata Selasa sama kebaya, rimanya sama. Kalau misalnya Sama. kebaya, 3 suku kata. gitu. Iya, Selasa kebaya, Baik. kan? Nah, akhirnya kita bikinlah Selasa Berkebaya. Gitu, terima kasih. Ini Baik. dari puncak gunung nih. Cakep ya Baik. pemandangannya. Baik Mbak Rahmi, keren Baik, sekali. Pak. Ini kalau misalnya kita ketemunya offline, saya langsung bisa minta aplaus nih dari teman-teman Koteka Rahmi. Ya, cuma kita online nggak bisa tepuk tangan ya. Mbak Rahmi, ini karena Aduh. kita waktunya terbatas, Ya. zoomingnya 1 jam aja, jadi saya mulai langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang pertama sekali itu ini ada dari Pak Sutiono. Mohon maaf ya, saya tidak buka dulu untuk speakernya, karena nanti setelah 4 menit lagi nanti untuk Mbak Poppy Karim. Ini Pak Sutiono menanyakan, apa Mbak Rahmi itu pernah dapat rekor muri sebagai orang pertama yang naik gunung mengenakan kebaya? Oh, kayaknya bukan saya yang pertama kali naik gunung pakai kebaya. Itu loh, yang jegek-jegek dari Bali itu. Baik, Itu tapi tahun kan mungkin 2012. karena spesifik gitu kali mungkin Pak, maksud Pak Sutiono ya, karena Mbak Rahmi kan ke jalan-jalan ke luar negerinya juga selalu pakai kebaya, terus nge-trip ke gunung pun juga pakai kebaya, mungkin spesifikasi seperti itu mungkin yang bisa diajukan ke Muri mungkin Mbak. Belum Ada pernah niatan nggak? sih. Tapi kita pernah bikin acara. Waktu itu saya bikin acara 1000 perempuan berkebaya di Jakarta. Nah, Baik. istri Bupati Pekalongan datang. Saya Baik. waktu itu karena ketua, jadi saya nggak ini ya. Berapa hari kemudian beliau telepon, bikin dong acara di Pekalongan kebayaan. Akhirnya Baik. kita bikin waktu itu Kartinian yang hadir 17.000 perempuan berkebaya. Itu kita dapat Wah, muri. itu. Nah, itu yang Muri berarti ya, Mbak. Itu Baik dapat yang di muri. acara di Pekalongan. Ya. Baik. Baik, pertanyaan kedua ini dari Mbak Siti Aisyah. Ini berarti kebaya bawahan yang dipakai Mbak Rahmi itu yang apa, yang longgar-longgar atau yang fleksibel? Kemudian bawahan kebaya itu modelnya apa? Serta apa model jarik yang diikat khusus? Atau apa ada model khusus bawahan kebaya yang yang khusus buat naik gunung gitu. Apakah bawahan kebaya naik gunung atau hari-hari biasa itu sama buat Mbak Rahmi? Silakan Mbak Rahmi. Iya, kalau saya itu sangat sayang sama kain-kain batik saya. Jadi saya nggak pernah jahit kainnya, tetap kain biasa, dililit-lilit aja di pinggang. Cuman kalau untuk pakai sehari-hari yang di kota sama yang naik gunung, cara ngiketnya beda. Tapi itu saya selalu pakai ini, apa namanya? Pasti saya pakainya baju kain batiknya gitu. Saya nggak pernah pakai yang apa namanya, yang dijahit-jahit brokat gitu ya. Ini kain yang saya pakai sekarang, itu juga bisa kelihatan nggak ya? Itu juga kain batik biasa, itu kain. Dan ini saya ikat di sini. Ini diikat biasa aja. Tuh, dililit-lilit, diikat. Jadi, jadi praktis ya, masih bisa ciat-ciat gitu ya Mbak ya? Iya. Dan itu ternyata buat saya sih lebih asik aja gitu. Karena misalnya gini, saya naik gunung. Kalau naik gunung itu kan trap di gunung itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, kalau misalnya yang tinggi, yang kaki harus ngangkang atau kita harus narik badan gitu, pegangan pohon, itu kainnya tuh harus diikatnya yang memungkinkan kaki misalnya split aja bisa gitu. Itu teknik mengikatnya gitu. Itu aja sih di situ kelebihannya. Baik Mbak Rahmi. Ini kemudian yang ketiga nih dari Mbak Santi Rosalia dari Apradio Semarang. Ini Mbak Santi kebetulan memiliki ukuran extra large gitu. Nah, ini Mbak Rahmi ada saran nggak pakai kebaya atau kain jenis apa untuk seperti yang Mbak Santi ini? Dan saya lanjutkan ke yang bawah nih, Mbak Santi senang banget karena kota Pekalongannya disebut terus dan akhirnya juga yang masuk muri tadi ya Mbak ya. Baik, mungkin saya gabung dengan pertanyaan dari Mbak Gana. Mbak Gana, mohon maaf ya, kita nggak buka dulu, nanti biar langsung ke Mbak Poppy. Di sini Mbak Gana seperti biasa banyak nih pertanyaannya. Pernah jatuh atau kainnya robek? Dan bagaimana proses jatuhnya, dan di mana kalau misalnya memang pernah ada
sedikit eksiden gitu karena Mbak Rahmi pakai kebaya dan jarik khusus. Kemudian dengan desain kebaya kaos itu seperti apa? Yang ketiga, gimana rasanya pakai kebaya di Indonesia dan di luar negeri? Serta pertanyaan keempat, tanggapan orang, apa ada yang nanya kenapa pakai kebaya? Dan biasanya Mbak Rahmi jawabnya gimana tuh kalau ditanya seperti itu? Terima kasih Mbak Rahmi, silakan. Ya, Mbak Santi, saya sering banget ke Pekalongan. Sekarang saya lagi berusaha bantuin teman-teman di Petung Priyono untuk mengembangkan wisata alam di Pekalongan. Jadi saya sering bolak-balik ke sana. Kapan-kapan kita ketemu ya Mbak Santi ya. Nah kalau untuk ukuran, aduh jangan khawatir. Saya punya teman, beratnya kayaknya lebih dari 100 deh. Gede banget badannya. Nah itu dia pakai kebaya. Dia merasakan betapa bedanya dia ketika pakai baju biasa sama pakai kebaya. Ketika pakai kebaya, saya mohon maaf banget, badannya mungkin 2 kali lipat lebih gede dari saya gitu ininya. Itu dia pakai kebaya tuh bagus, cakep pakai kebaya. Beda banget kalau ketika dia pakai baju biasa. Coba deh, apalagi Mbak Santi cuma ukurannya XL, itu XL mah belum gede-gede amat Mbak. Jadi tetap pede lah pakai kebaya. Dan pakai kainnya pun pakai kain biasa aja. Kalau kayak saya itu diikat-ikat udah selesai. Saya nggak pakai apa namanya yang di dalam tuh kemben atau apa itulah nggak pakai gitu, nggak pakai stagen juga. Nah tapi ada yang misalnya ngerasa wah nggak pede nih kalau nggak pakai stagen ya pakai aja nggak apa-apa nggak masalah gitu. Jadi Mbak Santi XL mah wah masih langsing lah itu. Nah Mbak Gana yang jatuh atau robek, saya kan tadi saya sempat tayangin foto yang saya lagi para layang di Pegunungan Pegah Papua. Nah itu sempat jatuh karena kalau para layang kayak di puncak itu kan emang udah disiapin ininya take off areanya. Nah sementara waktu di sana kita enggak, kita tahu di situ ada puncak bukit, kita bisa terbang di situ, ya udah. Tapi kan di situ banyak pohon, banyak batu, banyak apa. Nah keserimpet-serimpet lah di situ, guling-guling gitu. Tapi enggak ini sih, enggak robek sih kainnya, jatuh sih iya gitu. Nah kalau orang nanya ngapain sih pakai kebaya gitu, bukannya ribet atau apa gitu. Saya sih cuman bilang gini aja, karena kebaya itu ya busana yang Indonesia banget. Kalau bukan kita yang pakai, bukan kita yang berusaha untuk melestarikan kebaya, terus mau siapa lagi gitu. Benar Terus Ibu. kalau anak muda mereka ngelihat ngerasa itu nggak keren atau mereka ngerasa itu orang tua nenek-nenek atau apa ya mereka nggak mau pakai. Secara sekarang anak-anak pada pakai celana panjang, celana pendek, pakai kaos gitu. Nah, kenapa akhirnya saya ngajak anak-anak misalnya ya yang tadi saya bilang anak-anak Mapala UI yang junior saya itu saya ajakin pakai ini karena mereka kan biasa anak gunung gitu kan pada tomboy-tomboy. Ini anak tomboy aja mau kok kebayaan gitu. Jadi ya yang lain-lain juga ngerasa oh oke lah gitu kita coba. Paling enggak mereka coba dulu. Nah, terus kalau pakai kebaya itu kan biasanya pakai kain bawahnya. Yang berkebaya itu bawahnya kain. Cuman kalau anak-anak muda mereka mau pakai celana panjang, biarin aja dulu. Yang penting atasnya mereka tahu ini baju model kebaya. Nanti pelan-pelan baru kita perkenalkan kain ke mereka. Gitu, Mbak. Baik Mbak Rahmi. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ini Mbak di kolom chat, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Ya. Jadi saya pindah nih ke Mbak Popi Karim. Semoga tadi yang baru saja bergabung ini ada Bundo Titi dari Sumatera Barat. Terima kasih sudah bergabung di Teksto kami, Bundo Titi. Apa kabar? Saya dari Lombok. Ini Mbak Rahmi dan Mbak Popi di Jakarta dan Mbak Gana di Jerman. Kemudian ada admin Koteka lainnya, Mas Oni dan Mas Dias itu di Jakarta semua. Baik, terima kasih sekali Mbak Rahmi Hidayati. Ini kita pindah untuk presentasi Mbak Popi Karim. Nanti kalau kita masih ada waktu di akhir jam 5, nanti saya akan coba bacakan lagi pertanyaan terkait kebaya dari teman-teman Koteka Siena. Dan untuk Mbak Popi Karim, waktu dan tempat kami persilakan Mbak Popi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya senang sekali diundang pada acara Zoom
sore ini. Saya happy sekali mendengar cerita dari teman-teman, khususnya dari Mbak Rahmi tadi ya, yang keliling, traveling pakai kebaya, why not? Bisa banget gitu. Karena saya pun juga dari muda juga sudah berkebaya, cuman memang agak nyeleneh gitu. Saya pakai celana pendek, terus pakai kebaya. Saya juga jalan-jalan pakai kebaya. Pernah satu ketika saya pakai kain poleng Bali. Saya bikin rok overslah gitu. Lalu saya pakai kebaya encim, tapi you can see. Terus saya bikin kayak utang dalamnya, saya bikin sendiri yang tali-tali di belakangnya gitu. Lucu ya, karena waktu itu masih muda, badan juga masih kecil gitu ya. Lalu ada turis dari Amerika, dia kejar-kejar saya, dia tanya, "Hai," katanya, "kamu ini lucu banget, beli di mana?" Gitu. Saya bilang, "Oh ini saya bikin sendiri," gitu. Ini ini namanya kebaya, ini pakaian nasional wanita Indonesia gitu. Memangnya kamu suka kayak gini? Saya tanya. Iya lucu ya, dia bilang cuttingnya saya belum pernah lihat gitu. Dan ternyata kan maksudnya dari tanggapan dari wanita dari negara lain pun ingin memakainya sebenarnya. Cuma bagaimana itu maksudnya bisa fit sama mereka apa enggak? Mereka juga tentunya tidak mau sesuatu yang lebih terlalu heavy. Mereka suka sesuatu yang punya wearability tinggi ya, terus nyaman juga dipakai ya. Nomor satu biasanya kalau misalnya orang asing kan nomor satu itu pemilihan kain, cutting, baru yang lain-lain lah gitu. Jadi mungkin dia lihat, wah ini kainnya enak nih, nyaman dipakai. Kok cuttingnya juga lucu-lucu gitu ya. Jadi saya merasa sebenarnya ini pakaian yang kita punya ini nih luar biasa sekali. Dan untuk kebaya ya, ini ada yang saya perhatikan benar ya. Kalau seseorang yang bukan punya jiwa ratu, maaf kenapa saya bilang bukan jiwa ratu, dia nggak bagus pakai kebaya. Tapi kalau wanita Indonesia, mau dia setomboy apapun ya karakternya ya, mau tomboy, mau feminin ya, mau dia itu bentuk badannya seperti apapun, mau kurus, gemuk, tinggi, pendek, begitu pakai kebaya, itu pantas. Kenapa? Karena kebaya itu jati diri wanita Indonesia. Jadi kalau misalnya ada bule, ya maaf ya, model sekalipun, dia top model sekalipun, belum tentu dia bagus pakai kebaya. Cobain deh. Saya sering sekali kalau misalnya motret kebaya tuh saya suka bawelin. Modelnya mana? Oh model dari ini, dari negara ini. Coba saya lihat gitu. Boleh yang lain nggak? Karena saya udah berapa kali coba, itu kalau jiwanya bukan jiwa seorang ratu, nggak bisa. Makanya kita lihat kalau Miss Universe gitu ya, dia pakai kebaya, cantik ya. Tapi di sebelahnya ada wanita Indonesia pakai kebaya, nggak kalah cantiknya. Jadi seperti apapun bentuk tubuhnya, wanita Indonesia jauh lebih cantik ketika dia memakai kebaya daripada dia pakai gaun. Coba deh. Kalau boleh saya presentasikan, dulu itu ada kebaya yang pernah saya pakai di tahun 98. Sorry, terima kasih. Sudah. Ini di Bali itu ini tepatnya di Bali Pecatu waktu dibangun ya. Itu 98 saya masih kurus. Saya pakai kebaya itu yang tadi saya cerita kain poleng. Lalu pakai kebaya kensi, pakai kutang. Saya dikejar-kejar sama bule. Dia mau seperti ini. Jadi sayang sekali kalau ada orang lain mau pakai tapi kita tidak menjadikan ini baju sehari-hari. Sebenarnya untuk kita pergi ke kantor, kenapa enggak pakai kebaya?
ya kan, sehari-hari main olahraga, kenapa enggak bisa? Tinggal mungkin ya adaptasi pemilihan materialnya, cuttingnya yang harus disesuaikan. Saya lihat sekarang wanita Indonesia tuh untuk kebaya mereka udah jadi desainer sendiri deh, jago-jago, hebat-hebat. Istilah kalau misalnya mereka ke desainer atau ke tukang jahit atau ke modiste gitu ya, mereka bisa bilang, oh saya pengen ininya begini. Mereka sudah jadi desainer sendiri untuk kebaya, untuk yang dipakai mereka sendiri. Itu luar biasa. Dan saya menyambut ini dengan senang hati. Cuman mungkin tugas saya yang ada di industri fashion, bagaimana kebaya ini bisa lebih diterima lagi di masyarakat luas, di masyarakat internasional, dan mereka bukan cuma mengenalnya, tapi juga mau memakainya. Gitu. Jadi tugas kita tuh jangan mengenalkan, tapi juga bagaimana ini bisa menjadi sesuatu di ada di industri fashion dunia. Itu yang maksudnya harapan saya ke depannya. Ya mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman semua ya, khususnya wanita-wanita seperti Mbak Rahmi, itu akan membuat kebaya lebih dikenal lagi di masyarakat luas. Baik Mbak Poppy, mungkin biar lebih seru seperti tadi materi di Mbak Rahmi, kita kasih kesempatan kepada teman-teman KPK Siaran untuk langsung bertanya ke Mbak Poppy mungkin ya. Tadi ada Bunda yang dari Sumbar, dari tadi pas beliau baru bergabung itu beliau sudah langsung angkat tangan. Mungkin Mbak Bundo Titi, ada yang mau ditanyakan ke Mbak Poppy atau ke Mbak Rahmi? Bundo Titi silakan bisa dibuka mute speakernya Mbak. Bundo, maaf. Sepertinya Bundo Titi masih belum membuka. Atau mungkin Mas Gading nih, kita ada Mas Gading dari Kompas. Silakan Mas Gading, mungkin tadi bisa ditanyakan sendiri pertanyaan Mas Gading, baik untuk Mbak Rahmi atau juga Mbak Poppy Karim. Halo. Ya, ini Mas Gading ya. Silakan Mas Gading. Ya, mungkin pertanyaannya buat Mbak Rahmi ya. Baik. Untuk Mbak Rahmi, ada nggak sih tips mudah kalau kita mau pakai kebaya untuk traveling gitu, mau itu di luar negeri atau di dalam negeri? Apa aja sih yang perlu dilakuin? Oke, saya jawab Mbak. Mbak Liva langsung silakan. dijawab. Ya. Ada lagi Mas yang kan? Nah, jadi saya langsung jawab. Ya. Kalau pakai kebaya itu, jadi kebaya itu kita harus kenal dulu. Yang kebaya itu ada pakem kebaya itu adalah aslinya kebaya seperti apa. Jadi aslinya kebaya itu bukaannya di bagian depan, kayak ini di bagian depan. Kartini pun di bagian depan ininya, kancingnya di bagian depan. Kiri kanannya tuh simetris modelnya. Jadi kan kalau baju yang desain-desain macam-macam itu ada yang miring gitu, yang kiri lebih tinggi, ini lebih panjang. Kalau kebaya itu kiri kanannya simetris. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya kebaya itu aslinya tangannya panjang. Tapi kemudian itu ada yang bikin modifikasi, tangannya kayak saya ini, tangannya jadi 3/4. Kalau kebaya seperti model yang dipakai Mbak Poppy ini, yang tangannya buntung, itu mohon maaf, itu namanya bukan kebaya. Karena kebaya itu kita harus tahu asal-usulnya adalah untuk menutup aurat. Termasuk ini termasuk yang ditutup sebenarnya, bagian ketek ini loh. Ini termasuk yang ditutup. Jadi yang namanya kebaya itu benar-benar nutup gitu. Nah itu yang aslinya kebaya. Memang kemudian yang namanya kreativitas segala macam itu kan ya siapa juga boleh sih, terserah gitu. Cuman kita harus tahu pakemnya kebaya apa. Nah pakemnya kebaya itu adalah bawahannya kain. Entah itu kain panjang yang kayak saya pakai yang dililit-lilit atau kain sarung. Itulah aslinya kebaya. Nah jadi kalau bajunya namanya kebaya,
Tapi kalau yang namanya berkebaya itu bawahannya kain. Oh, oke. Ya itu tadi bisa yang dijahit atau enggak. Kalau dijahit itu kan sebenarnya supaya lebih praktis saja makainya gitu. Tapi dia tetap kain panjang, bukan celana panjang. Beda kalau kain sama celana gitu. Siap. Jadi kalau pakai celana panjang itu dia pakai kebaya, tapi bukan berkebaya. Nah, kalau berkebaya itu bawahnya kain. Nah, kalau saya buat sehari-hari itu beda-beda cara saya pakai kainnya. Kalau misalnya saya cuma mau meeting, saya ketemu teman, saya ke mall apa segala macam, itu saya pakainya yang dililit-lilit aja, nggak perlu yang bawahnya membuat kaki saya bisa melangkah, bisa split gitu, karena nggak perlu kayak gitu kan, karena kalau bisa dengan dililit itu. Tapi kalau saya naik gunung itu ada cara-cara ngikatnya yang memungkinkan kaki saya kayak saya tadi cerita, kalau undakannya itu tinggi, saya tetap bisa ngangkang sampai ke atas. Oke. Saya harus pegangan dahan pohon untuk narik badan ke atas, kaki yang satu ke kiri, satu ke kanan gitu untuk menyesuaikan ini, itu tetap juga bisa. Nah, itu ada cara ngikatnya gitu. Nah, saya tetap pakai kain. Dan kain saya tidak saya jahit karena itu tadi saya sayang sama kain batik atau kain tenun saya, kalau dijahit dan dipotong-potong nanti rusak. Oke. Baik, Mbak Rahmi, terima kasih. Mas Kadin juga terima kasih. Dan ini Mbak Gana, saya balik ke Mbak Gana lagi ya. Ini ada banyak juga pertanyaan untuk Mbak Poppy Karim. Mungkin silakan ditanyakan langsung aja Mbak Gana. Speakernya sudah saya buka. Terima kasih sama Mbak Poppy. Akhirnya ketemu juga ya setelah kita kenalan lama di Facebook, kemudian kita ngobrol di WhatsApp. Aduh, pokoknya doa saya, doa kami bahwa Mbak Poppy diberi kesehatan, diberi rezeki yang terus mengalir dan menginspirasi kami dengan desain-desainnya. Pertanyaan pertama saya, kemarin dulu kan pernah cerita nih soal yang awal mulanya jadi desainer. Waktu itu Mbak Poppy ini potong-potong gorden sama potong-potong spray, diambil bunganya, diambil kupu-kupunya. Akhirnya jadi desain juga gitu ya, jadi desainer juga. Kemudian yang kedua adalah tahun 2019 kemarin kan Mbak Poppy ke Rusia ya, ke Moskow kalau nggak salah. Nah itu bisa cerita nggak gimana sih Mbak Poppy mempersiapkan sebuah presentasi dari Indonesia misalnya tentang kebaya, kemudian juga apa tanggapan mereka, karena mungkin kebaya itu sebenarnya bagus ya, tapi saya lihat kalau di Jerman misalnya itu belum pemasarannya belum begitu banyak. Mungkin kalau kita diaspora selalu pakai ya, kalau acara Indonesia, kalau acara tari kayak gitu. Tapi mungkin untuk orang-orang Jerman sendiri mungkin belum banyak mengkonsumsi atau membeli dari produk-produk tersebut termasuk kebaya misalnya, meskipun kebayanya seperti kebaya kaos dibikin atau bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah saya lihat Mbak Poppy ini ekstra hari ini memakai desain kebaya yang modern begitu ya, atau sesuatu yang lain dari kebaya yang saya pakai, lebih ke yang bling-bling begitu ya. Ini kenapa Mbak? Terima kasih. Baik, silakan Mbak Poppy langsung dijawab aja Mbak. Sudah saya buka speakernya. Ya, jadi saya kecil itu, saya memang orang tua tuh banyak memberikan mainan sama saya. Saya bosan dengan mainan, bahkan setelah saya main berapa kali, oke, udah saya udah tahu ini saya mau next apa. Lalu saya nggak punya mainan baru, saya lihat boneka-boneka saya kasihan nih, bajunya nggak ganti-ganti, saya pikir. Oke, saya bilang saya harus bikin dia baju dong. Masa ya anak-anak mikirnya kan, oke, boneka ini harus ganti baju menurut saya. Lalu saya nggak punya kain. Saya nggak punya apa-apa kan. Saya masih kecil nggak ngerti. Jadi taplak meja mami saya ambil, saya gunting. Ada spray, oh ini motif bunganya bagus, saya gunting bunganya itu saya tempel di kebaya. Jadi mainan saya kecil seperti itu. Hordeng, apapun yang bentuknya kain, itu jadi mainan saya. Mami saya tuh sampai jerit-jerit, ini bukan begini caranya. Kamu kalau memang mau butuh kain, kamu bilang kita ke toko, kamu pilih, nanti kamu bikin dari ini. Jadi, lalu orang tua memang melihat arahnya saya dari kecil senangnya mendesain ya. Kalau dulu ada biodata, teman-teman SD nulisnya jadi, cita-cita jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Saya cita-citanya
jadi desainer, jadi perancang mode. Saya senang sekali kalau diajak mami saya tuh ke desainer ya, lalu dia mau pesen, saya lihat, wow, kayaknya kerjaan ini menyenangkan gitu, selalu membuat orang jadi modis, selalu menjadi menyenangkan hati orang. Jadi pekerjaan yang selalu penuh dengan keindahan. Tapi pada dasarnya setelah saya terjun di sini, ya memang enak jadi desainer ya, memikirkan sesuatu yang bagus-bagus selalu. Tapi untuk merealisasikan itu butuh perjuangan yang tidak mudah, gitu. Sebelum pandemi ini saya sempat show di Moskow, itu sebuah pameran dagang, terus ada fashion show-nya juga yang diikuti dari 100 lebih negara ya. Itu luar biasa, pameran itu ramai sekali. Jadi ini show ini lebih kepada pamerannya lebih kepada pameran dagang. Jadi semua buyer internasional datang dan melihat-lihat koleksi daripada desainer ataupun garment-garment partisipasinya. Lalu pada saat itu saya mengeluarkan koleksi untuk denim. Tentunya dalam collection plan yang akan saya presentasikan pada saat itu, saya juga selalu menyertakan itu cutting-cutting dari Indonesia. Tidak hanya kebaya, tentu ada cutting dari surjan, beskap, ya, juga jadi cutting-cutting yang original Indonesia saya keluarkan dan saya tuangkan dalam bentuk atasan-atasan yang bisa di mix and match dengan pakaian-pakaian yang memang sudah biasa dipakai, dikenakan sehari-hari. Yang di Moskow itu saya mengeluarkan koleksi-koleksi denim yang cuman dalam video presentasi. Itu ya, Mbak ya? Kenapa, Mbak? Yang di Hungaria, kalau saya lihat yang di Hungaria itu lebih ke seperti yang saya pakai sepertinya. Ya, kalau yang di Hungaria itu lebih kepada cutting kebaya yang glamor. Kalau di show yang kedua saya di Budapest, udah ya? Sangat. Ini udah share? Oke. Jadi belum. Yang naik kuda putih ya Mbak Popi. Foto yang naik kuda putih. Ya. Yang kuda, ya betul. Baik, ini Mbak Popi membagikan ada Mbak Bule pakai kebaya putih, naik kuda putih, terus sebenarnya ada seperti prajurit begitu. Ya. Baru sebelumnya ini juga sebenarnya cutting atasnya tuh kebaya kuto baru, tapi di bawahnya saya mix dengan. Nah ini, wah keren. Ya, sampai si modelnya ini model dari Hungari, dia bilang saya mau pakai ini nanti kalau saya wedding, boleh nggak? Dan itu menyenangkan. Mbak Popi, dibolehin Mbak Popi. Gimana? Mohon maaf, ini bukan dibolehin pakai kebayanya. Boleh sekali. Kebaya, ini bukan model kebaya yang seperti ini. Sesuatunya saya paham sekali. Ya, bukan kebaya. Saya sangat paham sekali hal itu. Tentunya saya juga banyak belajar masalah kebaya dengan sejarah dan latar belakangnya. Hanya untuk sesuatu itu kalau dia tidak berkembang, maka dia tidak akan maju. Dan tentunya sesuatu itu untuk bisa diterima di masyarakat lain, tentunya kita juga harus beradaptasi dengan sesuatu yang sudah common di mereka. Jadi tidak bisa, mungkin untuk kita sangat boleh sekali kita, maksudnya berpakem-pakem itu sangat bisa sekali, khususnya untuk kebaya wedding, sangat bisa sekali. Tapi kalau kita ingin mengenalkan, dan tentunya setelah mengenalkan itu kan kita tidak hanya dikenalin kebaya, kita juga berharap mereka memakai dan mencintai. Caranya, ya caranya tidak bisa kita memaksakan segala sesuatu yang ada di kita harus. Jadi saya pun
supaya dunia, maksudnya memperluas pasar, saya akan mem-match apa yang menjadi heritage dari bangsa kita dan di-mix dengan budaya yang mereka punya gitu. Ya, tapi ini bukan kebaya. Saya tidak mengatakan. Baik, mungkin ya beda perspektif aja mungkin ya Mbak Rahmi, Mbak Poppy. Baik. Kita di Perempuan Berkebaya Indonesia itu kita mempelajari sekali sejarahnya kebaya, model-modelnya kebaya dan lain-lain. Dan kenapa modelnya jadi begitu, itu kita pelajari gitu. Jadi di tempat kita itu ada satu orang doktor yang disertasinya soal kebaya. Dan satu lagi bikin disertasi di Fakultas Ilmu Budaya UI S3, itu juga dia bikin disertasi soal kebaya. Jadi untuk kita betul yang namanya menggali informasi secara ilmiah soal kebaya itu kita lakukan. Jadi kalau bukan kebaya ya bukan gitu. Kalau misalnya mau membuat kayak tadi supaya jualan laku, kita membuat model yang sesuai sama itu. Tapi itu bukan kebaya. Gitu. Nah, inilah yang mau kita sosialisasikan ke orang-orang Indonesia. Baik, Mbak Rahmi. Baik. Kalau misalnya Mbak Rahmi dan Mbak Poppy, kalau misalnya kita menggunakan istilah terinspirasi dengan konsep kebaya, nah ini seperti Mbak Dana kebaya modifikasi begitu mungkin frasenya ya. Jadi Mbak Rahmi kan pakem kebaya Indonesia, sementara kalau Mbak Poppy Karim lebih ke jenis-jenis kebaya yang diterima oleh banyak bangsa lain selain Indonesia, seperti itu. Boleh sementara seperti itu ya Mbak Rahmi, Mbak Poppy. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada juga. Boleh saya sendiri yang bertanya ya. Yang saya sangat penasaran nih dari cerita seru Mbak Rahmi, kemudian desain-desain up to date dari Mbak Poppy. Mbak Rahmi dan Mbak Poppy ingat nggak koleksi kebaya Mbak Rahmi itu ada berapa? Kalau Mbak Poppy sendiri mungkin desain kebaya sejak pertama kali akhirnya fokus dengan desain kebaya-kebaya ini ada total berapa tuh Mbak? Apa ada yang paling sangat berkesan atau saking banyaknya koleksi Mbak Rahmi dan Mbak Poppy sudah sangat-sangat lekat gitu dengan kebaya itu sendiri? Silakan Mbak Rahmi dan Mbak Poppy. Nah, silakan Mbak Poppy duluan. Ya, kalau mungkin saya punya yang namanya bank gitu ya. Jadi kalau kita mendesain itu setelah selesai desain dengan konsepnya apa, kita masukkan yang namanya bank ya, itu juga mungkin saya kasih nomor. Jadi tidak selalu juga yang ada di bank itu keluar gitu, karena saya sendiri kan lebih kepada custom untuk private customer ya. Jadi biasanya saya harus melihat siapa yang mau pakai, kebutuhannya untuk acara apa ya, lalu warna kulitnya apa, bentuk tubuhnya apa, semua kita harus menyesuaikan, mengadaptasi apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau untuk yang maksudnya mengkreasi, membuat konsep ini, saya punya terinspirasi dari suatu hal, saya bikin, saya gali ya, kita riset juga, baru itu kita masukkan bank. Nah, nanti di saat kan tidak setiap desainer itu langsung bikin ini, kan nggak selalu gitu. Manusia kan ada kadang-kadangnya mood atau nggak moody. Nanti tinggal kita lihat, tahun depan kita mau keluarin apa. Nanti kita lihat lagi arahnya, kecenderungan masyarakat kemana. Baik Mbak Poppy. Mohon maaf Mbak Rahmi, ini mungkin Mbak Bundo Titi yang dari Sumatera Barat sudah bisa menyampaikan pertanyaan beliau. Bundo Titi, silakan Bundo. Sudah terdengar, mumpung ini Mbak Rahmi dan Mbak Poppy sedang menjawab pertanyaan. Bisa sekalian, Bundo? Masih tidak terdengar ternyata, meskipun sudah unmute. Baik, dilanjut aja Mbak Rahmi. Silakan Mbak untuk pertanyaan tadi. Ya, mengenai koleksi, saya hitung-hitung karena saya mindahin lemari, akhirnya saya hitung. Itu ada sekitar 300 kebaya ternyata yang saya punya. Ya ampun, itu banyak, semacam setahun pakai kebaya setiap hari boleh diganti ya Mbak ya?
Jadi kalau menurut sejarah, secara ilmiah nih, kita ngomongnya ya, itu model kebaya itu ada 4. Pertama kebaya kutu baru yang saya pakai, kebaya Kartini yang ininya ketemu di tengah, ada namanya kebaya kerancang yang akhirnya kita kenal dengan kebaya encim. Itu kita sebut kebaya encim karena dulu banyak saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa yang suka pakai kebaya model itu. Jadi kerancang itu artinya lubang. Nah itu karena yang banyak yang pakai saudara kita keturunan Tionghoa, akhirnya disebutnya kebaya encim. Ada lagi satu lagi kebaya noni, karena dulu orang-orang Belanda yang di Indonesia mereka mau ikutan pakai kebaya, tapi nggak mau model yang kita punya. Akhirnya mereka bikin model sendiri, tetap pakem. Pakem itu tetap harus diikuti, kalau nggak namanya bukan kebaya. Nah, mereka tetap pakai pakem kebaya, tapi ini yang pinggir-pinggirnya ini mereka kasih renda semua. Yang di sini tangan mereka kasih renda. Bagian bawah mereka kasih renda. Jadi semua itu dikasih renda. Tapi modelnya tetap sama. Modelnya tetap model ini atau model itu. Nah, saya punya 4 model kebaya itu tadi. Nah, tadi ada juga yang nanya. Mbak Rahmi, maaf saya potong, mohon maaf Mbak Rahmi. Berarti kalau yang kebaya, rasa kebaya modifikasi tadi, apa ada juga di jurnal ini ya Mbak? Nah, kalau kebaya modif. Kalau kebaya itu tadinya, kalau kita melihat sejarah ya, secara ilmiah itu adalah untuk menutup aurat. Makanya kebaya itu mestinya, kalau yang benar ya, kalau kebaya yang kita bilang pakem, itu dia bukan yang misalnya dada kita kelihatan atau punggung kita kelihatan, tapi modifikasi yang dilakukan itu oleh para desainer atau oleh ibu-ibu karena mereka pakai kain brokat, itu akhirnya agak bolong-bolong gitu. Tapi itu ya silahkan aja, karena kalau yang mungkin agamanya Islam, mereka akan menutup, jadi pakai yang rapat gitu. Kalaupun mereka pakai kebaya apa namanya bahan brokat, mereka pakai lapisan dalamnya. Itu untuk yang tadi menutup aurat. Tapi kalau yang lain mereka tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi modelnya macam-macam. Tapi yang namanya pakem kebaya itu tetap. Kalau keluar dari pakem, namanya bukan kebaya. Nah, yang saya pakai itu kebaya kaos. Ini saya bikin karena saya naik gunung itu. Karena saya pikir kalau saya pakai kain yang kain misalnya apalah gitu, itu kadang-kadang gerah rasanya dan kurang fleksibel bergerak. Kemudian saya coba kebaya kaos. Nah, ini adalah salah satu bentuk modifikasi karena modelnya tetap sama, bahannya yang dimodifikasi. Dan tengahnya kayak ini yang saya pakai, ini kutu barunya, ini dari apa namanya? Ada yang tenun, ada yang dari batik, ada yang dari kain macam-macam lah gitu. Nah ini juga modifikasi, tapi model dasarnya tetap sama. Nah itulah yang baik Mbak Rahmi. Kita mana yang namanya kebaya, mana yang bukan. Baik Mbak Rahmi. Ini kita sudah terlewat sekitar 6 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Karena seru sekali nih ya diskusinya pada Mbak Poppy, Mbak Rahmi. Ini perempuan-perempuan Indonesia cantik yang sangat konsisten mengenalkan kebaya di banyak sekali situasi dan kondisi. Dan seperti biasa Mbak Rahmi dan Mbak Poppy, karena ini kami pesertanya kan para traveler Kompasiana, itu biasanya beberapa di antara itu akan mengulis ulang kata kita sore ini, kemudian diunggah ke akun mereka masing-masing di Kompasiana. Jadi kami mohon izin tadi sharing dari Mbak Rahmi, sharing dari Mbak Poppy, kemudian beberapa desain-desain keren, kemudian kisah-kisah seru dari Mbak Poppy dan Mbak Rahmi kami bagikan ulang melalui tulisan begitu ya Mbak ya. Mbak Gana mungkin ada tambahan untuk diskusi talk kita sore ini. Mbak Titi masih belum bisa bicara dari tadi ya, meskipun speakernya sudah terbuka. Mungkin hanya menambahi, mungkin saya juga mengerti ya apa yang dikatakan Mbak Poppy tadi, bahwa memang butuh modernisasi. Jadi untuk mengenalkan kebaya ini di Jerman misalnya tidak bisa yang hanya pakem-pakem saja. Jadi ada beberapa modifikasi seperti yang saya pakai ini. Jadi orang kalau lihatnya itu sudah senang sendiri gitu ya. Jadi mungkin ketertarikan untuk pakainya juga lebih tinggi. Kemarin banyak sekali orang Turki, orang Hindia yang datang ke saya itu nanya-nanya, belinya di mana ini gitu. Oh ini kebaya tapi modern gitu ya. Jadi bukan yang klasik-klasik seperti yang dengan kutu baru atau yang dengan kebaya Kartini yang di tengah
seperti itu ya. Jadi seperti hanya agama Islam ya, ada akulturasi dengan budaya masyarakat yang ada, demikian pula dengan kebaya sendiri. Jadi di beberapa daerah seperti di Jerman misalnya, atau seperti Mbak Poppy bilang tadi bahwa disesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi makanya tadi saya pernah tanya juga sama Mbak Poppy, bagaimana caranya biar kebaya kita ini bisa laku juga di pasaran karena sesuai dengan budaya masyarakat di sekitar, misalnya di Jerman atau di Hungaria ataupun di Rusia tadi. Kemudian seperti masih banyak pertanyaan Mbak Nani, mungkin bisa dibacakan dari teman-teman. Baik, ini sebagian yang saya coba dari yang terbawah ya. Nah, ini Mbak Pipi, ini mungkin Bunda Pipi dari Supar tadi ya. Kalau menurut beliau bahwa kebaya itu asal-muasalnya dari mana tadi? Sepertinya sudah dijelaskan oleh Mbak Rahmi ya, bahwa ada 4 pakem kebaya Indonesia. Yang Kutu Baru itu dari Jakarta kalau nggak salah. Kemudian yang Kartini, yang ala kebaya pakem Kartini yang dari Jawa pastinya. Kemudian kebaya Encim yang dengan saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa. Dan ini ada satu yang menarik dari Mbak Uswatun Nafiah nih, filosofi makna kebaya. Mungkin ini sekaligus menutup teks kita ya Mbak Gana ya. Filosofi makna kebaya baik dari Mbak Rahmi dan Mbak Poppy. Dan juga mungkin sedikit penutup bagi talkshow kita, karena kita ini sebagian besar ada perempuan nih, perempuan traveler dari Kota Kasyana. Pesan dari Mbak Poppy kepada kami seperti apa, kemudian dari Mbak Rahmi seperti apa. Mungkin yang pertama saya minta kesediaan Mbak Poppy, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Bagi saya, tadi sudah saya katakan, kebaya adalah jati diri wanita Indonesia. Saya senang sekali bila misalnya kita juga sehari-hari mau memakai kebaya atau mungkin terinspirasi dari kebaya ya. Saya senang sekali. Kenapa? Karena kita melestarikan yang menjadi warisan budaya kita. Jadi jangan takut juga, maksudnya nanti dibilang ini nggak pakem atau apa, karena kebutuhan kita sehari-hari tentunya ada yang maksudnya membatasi kita dari gerak dan lain-lainnya ya, maksudnya kita juga nyaman memakainya, tentu juga tetap cantik, tetap modis ya dalam mengenakannya. Kalau filosofi kebaya itu ada di kajian-kajian ilmiah yang sudah dibuat oleh akademisi-akademisi di Indonesia. Jadi saya nggak ngomong filosofi dari sisi saya ya, tapi dari sisi kajian ilmiah yang sudah ada. Karena itu mereka melihat sejarah, menggali sejarah gitu dari keberadaan kebaya. Nah, yang paling gampang diingat itu adalah bahwa kebaya itu adalah cara perempuan Indonesia menghargai tubuhnya, menghargai tubuhnya dengan cara tadi itu menutup aurat, gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, kebaya itu dari sisi modelnya aja kita tahu bahwa yang tadi saya cerita kiri dan kanannya itu seimbang. Jadi nggak ada yang misalnya yang kiri lebih tinggi atau dari kanan potongannya atau itu pun nggak ada. Bagian kiri dan bagian kanan itu sama. Itu artinya bahwa perempuan itu harus menjadi penyeimbang di dalam kehidupan. Gitu. Jadi itulah antara lain filosofi kebaya, soal menghargai jiwa raga, dan yang kedua itu soal keseimbangan. Nah, dan satu lagi bahwa kebaya itu adalah sejarahnya perempuan Indonesia dari awal. Jadi memang baju ini munculnya di Indonesia. Artinya kita memakai kebaya yang sesuai pakem ya, bukan yang ini. Itu adalah cara kita secara filosofi kita menghargai para leluhur kita gitu. Nah, kami gerakan perempuan berkebaya Indonesia ini akan lebih besar gerakannya karena kita akan bikin yang namanya Kongres Berkebaya Nasional. Itu boleh kita diundang nih Mbak. Nanti saya sih berharap
misalnya Mbak Gana gitu ya, yang dari luar negeri, itu juga bisa hadir, bisa jadi peserta, mungkin juga nanti bisa jadi pembicara untuk ada 5 sesi diskusi besar nanti di situ. Kita akan ngomongin soal aspek sejarah kebaya, aspek ekonomi, aspek politik, terus aspek sosial dan komunikasi kebaya, dan satu lagi nanti kita akan membuat usulan-usulan yang bersifat nasional soal kebaya. Nah, kenapa saya dari tadi concern banget mana yang kebaya, mana yang bukan? Karena bagaimana kita mau memperkenalkan pakaian kita ke luar negeri kalau ternyata yang ini disebut kebaya, ini kebaya, ini kebaya, ini kebaya. Jadi yang kebaya yang mana? Nah, itu pakem itulah yang nanti kita perkenalkan ke seluruh perempuan Indonesia dan seluruh dunia gitu. Jadi kalau orang lihat saya pakai baju ini, mereka langsung tahu itu kebaya. Tapi kalau misalnya orang lihat pakai baju yang dimodifikasi segala macam, misalnya kayak yang ada sekarang di layar ini gaun, bukan kebaya. Jadi kalau orang pakai ini kita sebut kebaya, loh yang namanya kebaya itu sebenarnya yang mana gitu. Nah itulah gerakan perempuan berkebaya Indonesia ini sangat concern untuk memperkenalkan mana yang kebaya, mana yang bukan. Dan kita tahu secara ilmiah, secara sejarah, cuma ada 4 jenis kebaya. Yang tadi saya bilang, Kutu Baru, Kartini, kebaya Encim, kebaya Noni. Udah, yang kayak gitu yang disebut kebaya. Di luar itu bukan kebaya, gitu. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan ke seluruh dunia. Dan nanti dalam Kongres Kebaya Nasional itu, yang itu juga akan dihadiri rencananya ya oleh Ibu Iriana, Ibu Wakil Presiden, para menteri yang suka pada pakai kebaya, menteri-menteri misalnya Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan lain-lain. Nah, itu mereka juga akan hadir di acara itu. Nanti di sana kita bisa lihat mana sebenarnya yang kebaya dan yang mana yang perlu kita perkenalkan ke luar negeri. Kita akan berusaha mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia ke UNESCO. Nah, itu harus spesifik yang mana gitu. Kalau misalnya bisa begini, bisa begitu, ya UNESCO nggak akan terima. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang mana yang kebaya gitu. Nah, baik, Mbak Rami. Soal pengenalan kebaya yang benar. Satu lagi yang kita mau usulkan di Kongres itu nanti adalah penetapan Hari Berkebaya Nasional. Nah, sekarang ini anak-anak sekolah udah banyak tuh mereka sekolahnya yang punya inisiatif hari tertentu mereka berkebaya gitu. Nah, itu sangat luar biasa nanti untuk mendukung gerakan kita menjaga kelestarian budaya yang kita punya. Jadi kita nggak kena tsunami budaya. Gitu, Mbak. Baik, Mbak Rami, terima kasih banyak Mbak Poppy Karim. Ini mohon maaf nih di Lombok sudah mulai masuk suara ini mau sholat maghrib karena kita banyak masjid di mana-mana jadi ikut masuk di suara saya. Mohon maaf sekali karena kita hanya punya 1 jam, banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya sampaikan juga tidak bisa ditanyakan sendiri oleh para peserta. Semoga di lain waktu kita ada talk show atau webinar kembali bisa menghadirkan Mbak Rami Hidayati, juga berkenan dihadiri oleh Mbak Poppy Karim lagi. Kita bisa punya waktu lebih banyak untuk berdiskusi, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan bisa kami tanyakan semua. Baik, mungkin untuk Mas Oni ini mungkin untuk yang terakhir kita minta bantuan untuk berfoto bersama. Silakan peserta bisa memunculkan videonya untuk kita foto bersama di talkshow kita sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sekali jika selama memandu dari sejak dibuka tadi sampai penutupan ada salah kata, ada salah sikap meskipun cuma lewat video. Saya mohon maaf, kita bisa ketemu lagi di Sabtu depan untuk talkshow kembali bersama Koteka Siana. Tetap dipanteng di grup WhatsApp. Nanti kami akan bagikan segala update terkait talkshow untuk minggu depan. Mbak Rami Hidayati terima kasih banyak. Mbak Poppy Karim juga terima kasih banyak. Mbak Gana yang jauh-jauh dari Jerman selalu memantau kita untuk bisa memiliki 1 talkshow rutin mingguan ya. Dan utamanya juga untuk teman-teman Koteka Siana yang selalu hadir di setiap talkshow kami. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Baik. Terima kasih semua. Selamat malam.